pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah panggilan dan perutusan. Hari ini kita mendengar bagaimana Lukas mengisahkan tentang panggilan para murid sesudah mereka gagal menangkap ikan. Setelah bekerja sepanjang malam tanpa hasil, para murid dipertemukan dengan Yesus. Pertemuan itu membawa para murid pada pengalaman tak terduga. Atas perintah Yesus mereka menebarkan jala, dan kendati reaksi pada awalnya mereka terkesan kritis dan ragu-ragu. Namun mereka menerima tawaran Yesus juga. Keberhasilan mereka menangkap ikan menyadarkan mereka bahwa pada diri Yesus ada alternatif lain yang perlu dipertimbangkan. Mereka memutuskan ikut, dan keputusan itu menentukan hidup mereka. Pewartaan sabda Allah dan panggilan mempunyai hubungan yang erat sekali. Para murid adalah pewarta-pewarta sabda. Mereka dipanggil untuk tugas pewartaan mengenai apa yang mereka alami dan mereka saksikan dalam perjuangan hidup mereka dengan Yesus. Yang menentukan dalam pewartaan Injil adalah sabda Yesus. "Atas perintahmu akan kutebarkan jala." Pengakuan menjadi penting untuk pembangunan hidup selanjutnya. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang yang dipanggil hendaknya dapat meninggalkan segala-galanya. Kita yang sudah meninggalkan segala-galanya harus datang kepadanya untuk belajar dari dia, menyatu dengan dia, dan menjadi seperti dia. Kita yang sudah meninggalkan segala-galanya dan bersatu mesra dengan Tuhan, hendaknya siap diutus untuk mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Tantangan, penderitaan, dan korban akan menjadi bagian dari hidup kita. Hidup seorang yang dipanggil dan diutus terletak pada semangat dan motivasi. Semangat dan motivasi untuk mewartakan kerajaan Allah dalam tugas dan profesi apapun. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan.
Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.